Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wulan yang bertugas pada hari ini. Silahkan duduk dulu, Ibu. Ibu, di sini saya yang akan melakukan pemeriksaan kehamilan Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah ada yang dikeluhkan Ibu untuk saat ini? Baik, Ibu sering merasa lelah dan kurang nafsu makan ya Bu ya? Silahkan Bu, saya periksa terlebih dahulu. Ibu bisa berbaring ke atas bednya ya Bu ya. Baik Bu, silakan duduk kembali. Saya akan menjelaskan tentang hasil pemeriksaan, yaitu tensi Ibu normal 110/80, nadinya 80 kali per menit, suhu tubuhnya 36,5 dan pernafasannya 24 kali per menit. Setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, HB Ibu 9 gram persen ya Bu, dan ukuran lingkar lengan atas Ibu 23 cm. Iya. Dari hasil pemeriksaan semua normal ya Bu, hanya saja dari hasil pemeriksaan HB dan nilai Ibu dikategorikan sedikit kurang Bu. Iya, tetapi nggak apa-apa. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan kadar HB dan meningkatkan lingkar lengan, yaitu dengan pemenuhan nutrisi yang banyak mengandung energi selama kehamilan Ibu. Ya, untuk nutrisinya apa aja nih Bu? Yang pertama ada protein. Protein itu dihasilkan dari telur, daging, dan kacang-kacangan. Peran dari protein itu sendiri adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan janin serta kesehatan ibu. Nah, yang kedua ada mineral atau air putih. Minimal Ibu untuk air putih 2.500 ml per hari. Karena apa? Sekarang kan sudah dibagi menjadi dua untuk janin dan ibunya. Jadi untuk komposisi minumnya ditambah. Selanjutnya ada kalsium. Kalsium itu dapat kita dapatkan dari susu, keju, yogurt, sayuran hijau. Fungsi dari kalsium itu sendiri untuk apa Bu? Untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Biasanya nih ibu hamil kan sering merasakan badannya pegel-pegel atau sering sakit gigi. Kenapa? Karena kekurangan kalsium. Makanya kalsium itu sangat penting untuk ibu hamil gitu. Selanjutnya ada asam folat. Asam folat itu kita dapatkan dari sayuran hijau, buah, kacang-kacangan. Fungsi dari asam folat itu sendiri untuk apa? Untuk mencegah saraf pada cacat bayi. Untuk mencegah cacat pada saraf bayi. Selanjutnya ada yodium. Yodium itu dapat kita dapatkan dari makanan laut, garam yang mengandung yodium gitu. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga kelenjar tiroid dan untuk menumbuhkan pertumbuhan otak gitu Bu. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium itu fungsinya untuk pertumbuhan syaraf dan otot. Nah, bisa juga untuk menjaga tekanan darah. Nah, magnesium ini kita dapat dari mana? Dari sayuran hijau, dari kacang-kacangan dan biji-bijian gitu. Selanjutnya ada seng. Seng itu mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu perkembangan janin. Nah, seng itu kita dapatkan dari mana? Seng atau zat besi kita dapatkan dari daging merah, unggas-unggasan seperti ayam gitu, dan kacang-kacangan Bu. Seperti selanjutnya ada vitamin D.
Nah, vitamin D itu fungsinya buat apa? Buat mempercepat atau membantu penyerapan kalsium dan mendukung pertumbuhan tulang dan gigi. Baik, selain dari makanan tadi, ada gizi seimbang yang baik dikonsumsi untuk ibu hamil. Gizi seimbang itu yang bagaimana sih? Gitu. Jadi gizi seimbang itu ibu dianjurkan untuk membiasakan mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih baik. Yang lebih baik itu seperti apa? Kita dengan menghindari makanan cepat saji, seafood, frozen food, dan lain-lain gitu ya Bu ya. Selanjutnya membatasi mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi Bu. Jadi kenapa kok nggak boleh nih mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi? Karena dapat menaikkan tensi gitu. Selanjutnya minum air putih yang lebih banyak dan batasi minum teh dan kopi. Kenapa nih kalau nggak boleh minum teh dan kopi? Karena dapat menghambat penyerapan zat besi gitu. Sedangkan zat besi itu adalah yang paling penting dalam ibu hamil untuk menstabilkan kadar hemoglobin Bu, gitu. Selanjutnya ada suplemen yang baik dikonsumsi untuk ibu hamil. Yang pertama ada asam folat. Mungkin sudah tidak asing ya Bu ya, di trimester pertama pasti ibu mendapat nutrisi asam folat yang telah diberikan oleh Bu bidannya. Oke, suplemen asam folat itu biasanya dikonsumsi 0,4 mg setiap hari. Gitu. Akan mengurangi kejadian anemia metaboblastik dalam jumlah besar. Penggunaan asam folat juga dapat mengurangi resiko kelainan bayi. Dengan kelainan saraf, asam folat ini efektif diberikan sebelum konsepsi atau janin usia 12 minggu. Makanya diberikan di trimester awal ya Bu ya. Yang kedua ada zat besi. Zat besi sekarang ada program nasional Indonesia baru tuh, yaitu suplemen zat besi sebanyak 60 mg per hari, setara dengan 90 tablet atau 3 bulan konsumsi Bu gitu. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C itu sebanyak 290 mg per hari yang dikonsumsi bersama makanan yang mengandung absorpsi zat besi dari sumber makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya ada vitamin D. Pemberian vitamin D sebanyak 400 intraunit per hari dapat menyerangkan kejadian hipoglikemia dan tetani pada bayi baru lahir. Nah, dari semua yang saya jelaskan mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu? Cukup? Baik, kalau cukup bisa tunggu di luar ya Bu ya. Semoga sehat-sehat, tunggu vitaminnya di luar silahkan. Terima kasih.